Ya, teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya. Dan kali ini kita akan diskusi lagi terkait Facebook Ads, dan ini adalah update ya. Sebetulnya update ini mungkin beberapa advertiser sudah dapetin duluan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari orang-orang advertiser luar negeri itu sudah ada sebetulnya, cuman belum tampil di kita. Kan kalau Facebook kan begitu ya, diuji dulu di beberapa wilayah lalu bertahap sampai akhirnya ke kita gitu ya. Nah, termasuk kali ini kita akan bahas apa aja sih yang berubah dalam Facebook Ads ini. Jadi sekarang ini kita bisa melihat banyak sekali perubahan yang ini masuk ke saya salah satunya ya. Nah, ini adalah Ads Manager. Nah, jadi kita lihat dulu secara look ya. Kelihatannya itu di sini ada skor peluang. Sebetulnya di beberapa akun ini sudah muncul, tapi di akun ini baru muncul sekarang gitu intinya. Nah, skor peluang ini adalah skor di mana teman-teman saat membuat iklan itu sesuai dengan arahan dari Meta ya. Baik itu penempatan, kemudian anggaran dan lain-lain lah intinya gitu. Sesuai dengan rekomendasi dari Meta gitu. Nah, semakin tinggi skor peluangnya maka semakin berpengaruh terhadap performa iklan, kabarnya begitu ya. Tapi tetap aja sih yang namanya waktunya boncos ya boncos gitu ya. Tapi skor peluang ini paling enggak membuat kita semakin yakin gitu bahwa iklan yang akan kita buat ini bagus gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, kita sedikit-sedikit ya. Saya juga ini baru, belum dieksplorasi. Kita coba dulu deh ya. Nah, misalkan ini yang penjualan. Jadi saat kita masuk ke penjualan, barusan saya nyoba sih, muncul pop up kayak gini ya. Jadi sekarang itu belanja advantage dirubah jadi penjualan advantage. Jadi ini hanya beda nama aja sebetulnya ya. Jadi ini sesuai dengan skor dari kampanyenya ya. Nah, kita lihat di sini ada nih. Skor kampanye ini menggunakan yang direkomendasikan dari anggaran, pemirsa, penempatan sesuai rekomendasi. Makanya akhirnya si Meta ini memberikan skor 100 ya. Jadi justru saat kita sejalan dengan Meta, karena sekarang sudah teknologinya AI ya Meta ini, maka saat kita sejalan dengan AI-nya Meta, maka akan mempermudah AI-nya untuk menemukan target audience gitu intinya. Jadi kalau awal-awal sih mendingan nurut ya, sambil kemudian kita mempelajari dan menganalisa. Tapi nurut juga bukan nurut ke saat rugi ya, saat jelek ya matiin, tetap matiin ya. Oke, lalu kemudian di sini opsi manual masih tersedia. Kita cek ya, kita oke. Lalu yang selanjutnya, nah di sini advantage plus ya, dari sisi anggaran. Nah, kalau misal kemarin tampilannya nggak gini ya, looknya itu nggak gini. Tapi sebenarnya prinsipnya masih sama. Jadi anggaran ini ditempatkan di campaign atau di adset. Jadi kalau kemarin kan langsung ada menunya itu advantage campaign budget ya. Lalu kemudian yang selanjutnya non advantage campaign budget ya. Tapi sama, jadi anggaran simpan di kampanye atau anggaran di set iklan. Jadi ini tuh ABO ya, ini CBO istilahnya begitu. Jadi sama aja ya. Di sini kalau mau milih di adset ABO, ini CBO ya. Nah, kemudian kita cek lagi apa lagi nih yang berbeda. Intinya ini ya, ada skor ini ya, tadi. Lalu selanjutnya kita cek di bagian set iklan ya, apakah ada perubahan atau enggak ya. Oke, ini sama ya dari sisi anggaran. Nah, di sini ada aturan nilai ya. Jadi aturan nilai ini adalah untuk optimalisasi anggaran. Jadi mau presentasinya ke mana ya? Kalau kita cek deh. Nah, di sini jangkau pemirsa pilihan Anda menggunakan aturan nilai. Dapatkan lebih banyak hasil yang Anda inginkan. Fokus anggaran Anda pada pemirsa menggunakan usia, jenis kelamin, lokasi. Nah, jadi secara tidak langsung ini, jadi misal kita anggaran punya 100.000 ya per hari.
Nah, kita tuh bisa split, misalkan target usia 25 sampai 44, berapa persen sih yang akan kita anggarkan untuk menarget usia itu. Jadi nanti kita bisa atur. Dari sisi jenis kelamin juga sama ya. Lalu kemudian bagian ini ideal target jangka panjang strategis termasuk nilai. Kita coba dulu ya, saya memahami misalkan. Lihat. Nah, ini ya. Aturan. Nah, ini misalkan berdasarkan umur. Ya, pilih rentan. Nah, misalkan kita menargetkan 25 sampai 54 ya. Nah, di sini kita bisa membuat ini nih, penawaran nih. Nah, misalkan 20% di sini ya. Jadi nanti setiap ininya tuh 20% gitu ya. Nah, intinya kita bisa mengatur itu. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa bingung, mending di skip aja ya. Di skip aja bagian ininya. Nah, lalu kemudian di bagian sini ya, ada lagi enggak ya? Nah, di bagian pemirsa kita cek ya, bagian pemirsa. Nah, di sini masih sama, cuman ada tulisan ini aja ya, advantage plus aktif. Lalu kita cek dulu tampilkan kontrol. Nah, yang ini sama aja ya. Ini tambahkan saran opsional. Jadi itu tampilannya tuh seperti diperbaharui ya. Jadi kemarin kan kita advantage full advantage, kita nggak bisa tuh masukin di sini ya, opsionalnya terpisah, kolomnya terpisah ya. Oke, lalu kemudian di sini sudah tidak ada lagi yang original ya. Jadi kan pilihan kemarin itu ada pilihan beralih ke pengaturan original ya. Kalau sekarang nggak ada karena memang di sini sudah langsung kita mau masukkan interest bisa, usia ya bisa diatur. Oke, lalu selanjutnya bagian penempatan. Nah, ada memperkenalkan iklan threads ya dan juga notifikasi di aplikasi Facebook. Kita coba, ini bisa diedit nggak ya? Penempatan, kontrol penempatan. Nah, di sini. Jadi kalau kemarin ada icon pensil ya, sekarang jadi ada tombol ini nih. Edit kontrol penempatan. Lalu kemudian di sini muncul pop up kayak gini nih. Hanya bisa berikan penempatan untuk batalkan memilih penempatan yang ingin Anda kecualikan. Nah, ternyata di sini kita bisa mengecualikan ya. Nah, oh sekarang jadi kayak gini ya. Coba ya. Kontrol penempatan akun iklan Anda bisa muncul di semua penempatan. Oke. Kita cek. Kontrol sedang diperbarui. Oh, sekarang begini ya. Jadi kita bisa mengedit. Oh. Ya. Nah, ini juga sebenarnya tampilannya baru ya. Coba kita lihat kontrol di pengaturan. Oh, dia lari lagi. Oke. Nah, ini bisa dipelajari ya, teman-teman. Maksudnya seperti apa? Jadi intinya sih kontrol penempatan akun iklan Anda seharusnya tidak muncul berarti jangan dicentang ya, gitu. Biar nggak masuk ke Facebook Marketplace video. Jadi sekarang mah tidak ada ya yang dicentang-centang. Jadi penempatannya sudah ditempatkan oleh Meta sesuai nantinya dengan performa. Kan kalau kemarin ada dicentang ya. Pilih mau device seluler atau desktop, kita pilih dulu kan. Kemudian penempatan beranda, story itu dicentang-centang kan kemarin ya. Sekarang seperti ini. Oh, masih ada di sini nih perangkatnya, di sini ternyata dieditnya ya, di sini nih. Tampilkan pengaturan lain. Nah, di sini baru kita edit. Nah, semua perangkat seluler, ini semua perangkat ya. Di sini ternyata tampilannya, cuman berbedanya di sini. Oke, selanjutnya ini platform di sini ya, sekarang lebih sedikit ya. Nah, ini di thread sekarang masuk messenger begini. Jadi sekarang tampilannya sebetulnya terlihat seperti lebih modern ya, tapi untuk pemula kayaknya mungkin ini akan sedikit butuh waktu untuk menyesuaikan ya.
tapi tidak apa-apa. Nah, ini pengaturannya ternyata yang dicentang-centang. Oke, sekarang lebih simpel atau tidak? Oke ya, sekarang teman-teman bisa dicek ini. Nah, ada notifikasi Facebook, lalu kemudian kabar tweets ya. Lalu ada lagi yang berubah? Tidak ada? Oke, lalu selanjutnya ini. Udah ya. Kita masuk ke bagian add, bagian konten. Apakah ada perubahan? Oh, di sini ada ya. Jadi halaman, akun dan tweet ya di sini sekarang muncul ya. Lalu selanjutnya ini sama aja. Kita cek ini sama kemarin ya, tidak ada perubahan. Lalu di sini destinasi ini juga tidak ada perubahan. Pelacakan. Oke, jadi itu teman-teman ya. Jadi beberapa hal yang kayaknya kita sebagai pemula butuh untuk menyesuaikan. Jadi ini penting banget. Tapi secara prinsip beriklannya sama sebetulnya teman-teman ya. Jadi yang membedakan hanya tampilan, lalu kemudian bagaimana si Meta ini lebih mengupgrade sistem AI-nya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jika ada diskusi boleh ya, bisa di DM Instagram saya ataupun bisa join channel ini untuk mendapatkan materi member. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.